Halo, perkenalkan nama saya Helmawati Sitorus dengan NPM 219410207. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis saya yang berjudul Matsushita Electric ganti nama menjadi Panasonic Corporation. Kita masuk ke nomor 1. Apa motivasi di balik perombakan merek Panasonic? Jadi, menurut pengamatan yang saya lakukan, atau analisis yang saya lakukan, saya melihat ada beberapa motivasi di balik perombakan merek Panasonic tersebut. Yang pertama itu, dengan digantinya merek baru menjadi Panasonic, perusahaan bercita-cita untuk meningkatkan pendapatannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dengan perombakan merek Panasonic tersebut, mereka juga berharap dapat meningkatkan citra mereknya. Yang ketiga itu, dengan langkah tersebut, mereka juga berharap untuk mendukung persaingan mereka di pasar global. Lalu yang keempat, Panasonic juga di situ berharap dengan rebranding akan membantu perusahaan untuk berekspansi di India dan Cina atau berekspansi di beberapa negara lainnya, begitu. Lalu yang kelima atau yang terakhir, dengan dilakukannya rebranding ini itu dianggap sebagai salah satu strategi khusus untuk bertahan dalam persaingan bisnis. Lalu kita masuk ke nomor 2. Apakah perombakan itu dibenarkan? Lalu risiko yang mungkin terjadi, risiko apa yang mungkin terjadi? Dari analisis yang saya lakukan, perombakan bisa dilakukan jika tidak ada pilihan lain. Dengan kata lain, rebranding ini adalah pilihan terakhir. Karena untuk rebranding tidaklah mudah. Tidak sedikit atau banyak yang gagal dalam hal rebranding ini. Rebranding merupakan salah satu strategi perusahaan juga untuk rebranding merupakan salah satu strategi khusus perusahaan juga. Lalu rebranding itu bisa dilakukan dengan tujuan atau alasan sebagai berikut. Yang pertama itu dengan digantinya merek baru, perusahaan bercita-cita untuk meningkatkan pendapatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat meningkatkan citra mereknya. Jadi mereka melakukan rebranding itu bisa jadi karena alasan untuk meningkatkan citra mereknya. Yang ketiga itu mereka melakukan rebranding itu supaya merek baru itu dapat bersaing di pasar global, begitu. Yang keempat, untuk dapat membantu perusahaan berekspansi di negara lain, seperti di teori yang dianalisis, perusahaan ingin berekspansi di negara India dan juga Cina. Lalu yang terakhir, dengan dilakukannya rebranding, mungkin mereka bertujuan atau beralasan dalam persaingan bisnis. Lalu risiko yang mungkin terjadi, menurut pengamatan saya, risiko yang mungkin terjadi itu yang pertama, produk anggaran di pasar melemah. Jika perusahaan ingin mengalihkan ke Panasonic, atau jika perusahaan Matsushita ingin beralih menjadi Panasonic, maka Panasonic perlu mengganti produknya atau perlu menginovasi produknya. Atau bila perlu menurunkan biaya produk yang sangat mahal begitu. Yang kedua, risiko yang kedua itu perusahaan dapat kehilangan customer loyalty atau kesetiaan pelanggan. Jadi
perusahaan Panasonic itu dapat kehilangan atau bisa kehilangan pelanggan lama yang sudah mengenal Matsushita itu. Jadi mereka bisa kehilangan pelanggannya begitu, pelanggan yang lama. Lalu kita masuk ke nomor 3. Apa yang perlu dilakukan Panasonic agar pergantian berhasil? Menurut yang saya analisis, Panasonic perlu melakukan beberapa cara agar pergantian berhasil atau perubahan merek tersebut berhasil. Yang pertama, mengganti produk atau menurunkan biaya produk yang mahal. Jadi Panasonic perlu menginovasi produk yang sebelumnya menjadi produk yang mengikuti perilaku konsumen begitu. Lalu yang kedua, sebelum merubah nama dari Matsushita menjadi Panasonic, perusahaan juga perlu mengidentifikasi strateginya terlebih dahulu. Strategi untuk kedepannya begitu. Lalu yang ketiga ada riset pasar dan konsumen. Jadi sebelum memasuki pasar, Panasonic perlu melakukan riset pasar agar Panasonic dapat mengetahui target pasar yang tepat, dan riset konsumen dapat membantu Panasonic untuk mempertahankan customer loyalty serta meraup pelanggan baru yang lebih banyak lagi ke depannya begitu. Lalu ada yang terakhir, riset perusahaan kompetitor. Yang terakhir itu riset perusahaan kompetitor. Jadi Panasonic juga perlu melakukan riset di antara perusahaan-perusahaan kompetitor lainnya begitu. Jadi Panasonic perlu menemukan apa kelebihan dan kelemahan produknya, bagaimana cara mereka memasarkannya, dan target pasarnya siapa, bagaimana perilaku konsumennya, perilaku konsumen di pasar yang dimasukinya begitu. Agar Panasonic dapat menemukan celah untuk masuk ke dalam pasar kompetitor dan siap bersaing begitu. Sekian dari presentasi saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.